Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas bab 2 yaitu gerak pada benda. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini contohnya misalnya pada saat mobil mengendarai perbukitan. Pada saat mobil melintasi jalan naik, itu kecepatannya akan menurun. Pada saat mobil melintasi jalan turunan, ini kecepatannya dia akan bertambah. Nah, itu adalah contoh dari GLBB. GLBB adalah gerak yang memiliki kecepatan berubah-ubah dan percepatan tetap. Percepatan ini adalah kecepatan benda tiap satuan waktu. Nah, untuk menghitung percepatan, kita bisa menggunakan rumus Vt min V0 per T, atau percepatan A itu adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat, Vt kecepatan akhir, satuannya meter per second, dikurangi V0 kecepatan awal, satuannya meter per second, dan T adalah waktu, satuannya second. Atau kita juga bisa mencari kecepatan akhir dengan rumus V0 ditambah A dikali T. Atau kita bisa mencari jarak dengan rumus V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, ini adalah tiker timer. Pada GLB, pada pertemuan sebelumnya tentang gerak lurus beraturan, pada gambaran tiker timer, titik-titiknya ini akan sama jaraknya karena kecepatan pada GLB itu selalu tetap. Kita lihat pada GLBB dipercepat. Pada GLBB dipercepat, ini gambar tiker timernya seperti ini. Jadi makin lama jarak antara titik-titiknya ini semakin dekat. Untuk GLBB diperlambat, jarak titik-titiknya ini semakin lama semakin menjauh. Nah, kita lihat contoh dari GLB dan GLBB diperlambat dan dipercepat. Misalnya, untuk waktu atau T, pada menit pertama V-nya ini adalah 10 meter per second. Pada menit kedua V-nya 10 meter per second. Pada menit ketiga V-nya 10 meter per second. Nah, bila kecepatannya seperti ini, berarti ini adalah contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB. Jika kita digambarkan dengan grafik, misalnya X-nya ini adalah waktu dan Y adalah V, maka pada menit ke-1 kecepatannya 10, berarti di sini. Pada menit kedua kecepatannya tetap 10, berarti di sini. Pada menit ketiga kecepatannya 10, berarti garis yang akan terbentuk adalah garis lurus. Ini untuk GLB. Tapi jika misalnya T-nya 1 menit pertama V-nya adalah 10, 2 menit kemudian V-nya 20 meter per second. 3 menit kemudian V-nya 30 meter per second. Nah, ini berarti semakin lama kecepatannya akan semakin bertambah. Ya, ini disebut dengan GLBB dipercepat. Karena kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Jika kita gambarkan dengan grafik, ini misalnya 1 menit, ini T-nya ya, X-nya, V-nya itu adalah di garis Y. Misalnya 1 menit pertama kecepatannya 10, 2 menit kemudian kecepatannya 20, menit ketiga kecepatannya jadi 30, maka grafik yang akan terbentuk adalah seperti ini. Ini untuk GLBB dipercepat. Sekarang kita coba GLBB diperlambat. Misalnya T 1 menit pertama kecepatannya adalah 30, 2 menit kecepatannya menjadi 20,
3 menit kecepatannya menjadi 10. Nah, karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang, maka ini disebut dengan GLBB, diperlambat. Jika kita buat grafiknya, berarti ini menit pertama 30 kecepatannya, menit kedua kecepatannya 20, menit ketiga kecepatannya 10, maka grafik yang terbentuk akan seperti ini. Seperti itu. Kita coba contoh soalnya. Mobil yang mula-mula melaju dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 120 meter per second selama 20 second. Berapa percepatan yang terjadi pada mobil? Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti ini adalah V0 atau kecepatan awal. Karena mula-mula kecepatannya 20 meter per second. Jadi kecepatan awal atau V0 20 meter per second. Kemudian mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 120 meter per second. Berarti ini adalah VT atau kecepatan akhir 120 meter per second selama 20 second. Saya tekan itu untuk satuan waktu, berarti ini adalah T 20 second. Yang ditanyakan berapa percepatan? Percepatan adalah A. Kita menggunakan rumus A. Kita lihat lagi rumus A. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Kita tulis rumusnya ya. A sama dengan VT min V0 per T. Kita masukkan VT-nya 120. V0-nya berapa? Ya, 20 per T-nya 20. Berarti 120 dikurangi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan mobil adalah 5 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah sepeda motor bergerak lurus berjalan menuju lampu lintasan dengan kecepatan awal 2 meter per second ke barat. Jika percepatan sepeda 2 meter per second kuadrat, maka kecepatan sepeda motor setelah 5 second. Kita buat diketahuinya dulu. Diketahui kecepatan awal berarti V0 sama dengan 2 meter per second. Jika percepatan itu adalah ya A 2 meter per second kuadrat, maka kecepatan sepeda motor setelah 5 second. 5 second itu adalah T 5 second. Yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor setelah 5 second. Berarti yang ditanyakan adalah VT atau kecepatan akhir. Kita lihat rumus kecepatan akhir. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Masukkan ke rumusnya. Kita tulis dulu. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya berapa? 2 meter per second ditambah A-nya berapa? V0-nya 2 meter per second, iya, A-nya 2 meter per second kuadrat dikali T-nya 5. Berarti 2 ditambah 2 kali 5, 10. Berarti VT-nya 2 ditambah 10, 12 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan akhir motor setelah 5 second adalah 12 meter per second. Bisa ya? Kita ke soal nomor 3. Sebuah kereta api meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 2 meter per second kuadrat hingga mencapai kecepatan 20 meter per second. Berapa kecepatan awal kereta api mula-mula jika kereta telah bergerak selama 5 second? Kita tulis diketahui. Sebuah kereta api meninggalkan stasiun dengan percepatan. Berarti percepatan adalah A
2 meter per second kuadrat hingga mencapai kecepatan, berarti ini adalah Vt 20 meter per second. Berapa kecepatan awal kereta api mula-mula? Kecepatan awal, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan awal V0 jika kereta telah bergerak dalam waktu 5 second. 5 second itu T 5 second. Yang ditanyakan adalah V0, berapa kecepatan awal kereta. Untuk mencari V0, kita tetap bisa menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Masukkan Vt-nya 20, V0-nya yang ditanyakan, ditambah A-nya 2 dikali T-nya. T-nya berapa? 5. Berarti 20 sama dengan V0 ditambah 10. V0 sama dengan plus 10 pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti jadi min 10. V0 sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan awal kereta adalah 10 meter per second. Bisa ya? Kita lanjut nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Mobil tersebut mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan mobil saat T sama dengan 10 second dan tentukan jarak yang ditempuh mobil saat T sama dengan 10 second. Kita tulis diketahui. Kecepatan awal berarti V0 sama dengan 10 meter per second. Jika mobil tersebut mengalami percepatan, berarti percepatan A 5 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan mobil saat T, berarti ada T 10 second yang ditanyakan. Pertama A adalah kecepatan mobil saat, berarti Vt, dan yang B-nya jarak. Jarak itu adalah S. Kita cari rumus Vt tadi apa? Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya 10 ditambah A-nya 5 dikali 10. 10 ditambah 15 sama dengan 50. Ya, 5 kali 10, 50. Berarti Vt-nya 60 meter per second. Bisa ya. Sekarang kita cari jarak. Jarak rumusnya apa? Kita lihat rumus jarak. Rumus jarak S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Yuk, kita tulis dulu rumusnya. E sama dengan, apa tadi rumusnya? E sama dengan V0. Ya, V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan. V0-nya berapa? 10. Dikali T-nya berapa? 10. Ini T-nya 10 ya. Sama ditambah setengah. Dikali A-nya berapa? 5. Dikali T-nya 10 kuadrat. Kita kerjakan dulu yang ini. 10 dikali 10, 100. Ditambah setengah dikali 5 dikali 100. Berarti 100 ditambah 100 bagi 2, 50. 5 dikali 50. Berarti 100 ditambah 200. 100 ditambah 250 sama dengan 5 kali 50, 250 sama dengan 350 meter. Nah, jadi jarak kecepatan mobil saat T-nya 10 second adalah 60 meter per second dan jarak yang ditempuh mobil saat T-nya 10 second adalah 350 meter. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.